Ferdinand kuliti kapabilitas Anies, anak kecil pun sudah tahu, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pengamat politik ini menilai Nasdem telah mengacaukan pakem yang berlaku dalam beberapa kali pilpres di negara ini. Sebagaimana kebiasaan partai-partai politik sebelum menetapkan kandidat capres, mereka terlebih dahulu memilih kawan berkoalisi. Sangat berbeda dengan Nasdem kali ini, bahkan jauh-jauh hari sebelum jadwal pendaftaran di KPU, serta belum memiliki kawan koalisi. Nasdem main serobot momentum dan mendeklarasikan Anies Baswedan dalam pilpres mendatang. Deklarasi Anies lebih awal telah merusak bursa tawar-menawar tokoh dengan partai politik sebelum waktu yang seharusnya, kata analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago dalam keterangan tertulisnya Selasa 4 Oktober 2022. Selain itu, dia menuturkan konstelasi politik nasional akan terdampak. Partai-partai lain tentu kini bersiap untuk tetap memaksakan koalisi yang sudah terbentuk atau mendorong figur lain yang disiapkan untuk menantang Anies sebagai figur yang memiliki diferensiasi pemilih sendiri. Anies tentu akan menjadi ancaman bagi koalisi politik lain jika salah menetapkan capres dan cawapres penantangnya, jelas Arifki. Dia meyakini Nasdem juga berharap perolehan efek ekor jas dengan deklarasi dininya, yaitu menarik para loyalis Anies. Pertama, ingin mendapatkan efek ekor jas dengan mendukung Anies pada momentum pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara serentak tahun 2024. Kedua, posisi Anies yang selama ini identik dengan tokoh yang kontra dengan narasi pemerintahan Jokowi akan berpotensi menarik pemilih yang suka Anies untuk memilih Nasdem di tahun 2024, kata Arifki. Presiden PKS Ahmad Sayhu menilai Anies Baswedan memiliki rekam jejak kepemimpinan baik. Anies dianggap sebagai sosok religius tetapi nasionalis dan kapabel sebagai pemimpin bangsa. Sosok Anies Baswedan dianggap mumpuni sebagai pembawa perubahan bangsa di masa mendatang. Melihat kapabilitas Anies Baswedan yang mumpuni dan dapat menjadi simbol perubahan, PKS pun menyambut positif keputusan Partai Nasdem yang telah mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan untuk kemajuan bangsa Indonesia, kata Sayhu kepada wartawan Senin 3 Oktober. Ahmad Sayhu menegaskan sikap partainya yang sangat menghormati sikap politik Partai Nasdem yang memilih lebih awal mendeklarasikan bakal calon presiden Republik Indonesia. Menurutnya, setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam memutuskan sikapnya terkait koalisi dan pencapresan. Ibarat seseorang yang sedang suka-sukanya kepada junjungan, dikasih tahi ayam pun serasa mendapat coklat. Demikian tampaknya Presiden PKS menilai jagoan partainya, seakan mengabaikan kapabilitas Anies yang tak secuil pun tercatat memadai sebagai pemimpin masa depan. Bahkan bagi publik, Anies adalah sosok yang akan merusak negeri ini, sebagaimana dia mengacaukan tatanan pemerintahan daerah di Pemprov DKI. Bagaimana menurut Anda? Sumpah gak dipercaya, bus Partai Demokrat bisa sampai nunggak pajak, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada cerita memilukan di balik kedatangan AHY ke Provinsi Lampung. Di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membujuk masyarakat untuk membayar pajak, namun partai bernomor 14 pada pemilu 2024 mendatang ini malah tidak tertib administrasi. Pantauan tim, bus yang mengangkut rombongan Partai Demokrat dengan plat polisi B7050 PJA menunggak pajak alias tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. Bus yang bergambar Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terparkir di lapangan parkir Balai Krakatau menunggu rombongan partai berlogo 3 berlian. Saat AHY melantik pengurus DPC 15 Selampung pada Rabu 18 Januari 2023. Berdasarkan penelusuran pada website samsatpkb2.jakarta.go.id, mobil bus berwarna biru dan berplat polisi Jakarta tersebut sudah menunggak pajak selama 10 bulan yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2022.
Selanjutnya kendaraan itu bernilai PKB pokok Rp11.682.000, SWD KLLJ Rp153.000 dengan jatuh tempo pajak 9 Maret 2022, PKB denda Rp2.570.100, SWD KLLJ denda Rp100.000, total Rp14.505.100 dengan status masa pajak habis. Diketahui berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Seperti diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY baru-baru ini mengkritik utang pemerintah yang kian menumpuk di era Presiden Joko Widodo. Dia juga menyoroti cadangan devisa semakin menipis hingga gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di sana-sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional kita, kata AHY dalam postingan akun Twitter @pdemokrat dikutip Selasa 24 Januari 2023. Terkait hal itu, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo pun langsung memberikan pembelaan. Dia menyebut kritik yang disampaikan AHY tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini. Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas Agus Yudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih, ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang, kritik Partai Demokrat ahistoris, terjebak pada angka bukan kondisi faktual yang dinamis, katanya melalui akun Twitternya @prasto. Cuitan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar. Menurut Justinus, kondisi utang pemerintah pada periode 2015 sampai 2019 bisa dijaga dengan baik, tercermin dari rasio utang batas maksimal 30% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lonjakan utang Indonesia disebut karena pandemi COVID-19. Lihat saja lonjakan dari 30% ke 39,38% dalam setahun di 2020. Demi menangani dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi karena COVID-19. Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik, ujarnya. Selain itu, Fahri Hamzah juga menyambar cuitan video berisi pidato AHY yang diunggah akun resmi Partai Demokrat. Dalam video yang diunggah Partai Demokrat, AHY menyoroti utang negara menumpuk dan cadangan devisa menipis hingga gelombang PHK massal terjadi. Fahri Hamzah mengaku kasihan dengan aksi AHY tersebut. Kayak ini misalnya, kenapa stasiun TV nggak memfasilitasi debat? Kan kasihan Mas AHY ngomong sendiri, tulis Fahri Hamzah. Akun resmi Partai Demokrat pun membalas balik cuitan itu. Dia meminta Fahri bersabar dan menunggu tanggal mainnya. Makasih Bang Fahri atas perhatiannya. Sabar ya Bang, kita sama-sama tunggu tanggal mainnya. Tweet admin akun Twitter resmi Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda?